Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nana. Maaf, Bu, mengganggu waktunya sudah. Tidak. Silakan dulu, Nak. Kasih, Bu. Iya. Apa kursinya nyaman? Sudah nyaman, Bu. Sudah nyaman, ya? Tidak, Ibu. Tadi cuma merapikan lakban itu. Iya, jadi tidak mengganggu. Kamu lagi suka kursi yang di sana atau yang itu? Yang ini saja, Bu, karena empuk. Karena empuk, ya. Biasanya itu teman-temanmu kalau datang di ruangannya Ibu, biasa dia bilang, Bu, ada kursi lain. Karena terkadang kebanyakan temanmu itu lebih suka kursi yang begini yang dipakai. Soalnya kursi itu yang ini kan beda. Iya. Sebelumnya kamu dari mana? Dari kelas, Ibu. Dari kelas. Sebelumnya ada mata pelajaran yang diikuti sudah tidak ada. Sudah tidak ada, ya. Apakah kalian sudah mengikuti IPS? Ada yang sudah, Bu, ada yang belum. Ada yang belum, ya. Supaya suasana kita saat ini lebih nyaman, ya. Nah, supaya kita lebih akrab, kita perkenalan dulu, ya. Dimulai dari Ibu atau kamu? Dari Ibu. Dari Ibu, ya. Perkenalkan, nama Ibu Imelda Putri Panggil. Bisa dipanggil Ibu Imel. Ibu itu asalnya dari Lembon. Iya. Silakan. Baik, Bu, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, Bu, nama saya Maria Ibom. Kampus saya ada di Bintang, Bu. Di Bintang, ya. Nama kamu bagus, ya, Marina. Kamu dari kelas mana? Dari kelas IPA 1, Bu. Dari IPA 1? Ya, Bu. Oh, berarti kamu satu kelas dengan Robi, ya? Yang Robi dari yang, Bu, dari Semula. Iya, betul sekali, ya. Di Bituang, dulu itu Ibu pernah pergi ke bukan Bituang sih. Pokoknya saya iya, saya di situ ada tempat wisata kalau tidak salah. Pohon-pohon pinus, tapi Ibu lupa namanya. Pohon pinus Burasya. Ya, betul sekali, pohon pinus Burasya. Rumahmu di mana sih? Sebelum objek wisata itu, Bu. Sebelum objek wisata itu. Berarti kalau misalnya Ibu ke bawah lagi, Ibu bisa lewat di rumahmu. Bisa, Bu. Ya, bisa lewat di rumahnya Amina, ya. Amina, datang ke sini ada perlu apa? Ada masalah yang saya ingin ceritakan. Ada masalah yang Amina ingin ceritakan. Ya, sebelum itu Amina kan di sekolah ini ada 3 guru BK. Yang pertama itu Ibu, kemudian yang kedua itu Ibu Angelin, dan yang ketiga itu Ibu Eda. Kenapa Marina memilih mencari Ibu? Karena saya rasa itu, Bu, Ibu bisa saya percaya dan Ibu juga baik. Terima kasih, ya, karena kita belum kenal saja Marina sudah percaya, sudah bilang kalau Ibu itu baik. Terima kasih, Marina, ya. Karena tadi Marina bilang bahwa Marina ingin menceritakan masalah yang dialami. Apakah sebelumnya Marina pernah mengikuti konseling? Belum, ya. Sebelum Marina menceritakan masalah yang dialami, Ibu akan menjelaskan, ya, tentang apa itu konseling. Konseling itu adalah layanan yang diberikan kepada siswa untuk memecahkan masalah yang dialami. Jadi konseling itu diberikan kepada siswa yang mengalami masalah dan membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dalam layanan konseling itu ada 3 asas yang Marina harus tahu. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Marina tahu pastikan apa itu rahasia? Ya, jadi apapun yang Marina sampaikan ke Ibu, apapun yang Ibu sampaikan ke Marina itu bersifat rahasia. Jadi di sini Ibu dan Marina itu harus sama-sama menjaga rahasia. Nah, jadi Marina sudah paham asas tersebut? Sudah, Bu.
adalah asas keterbukaan. Apapun yang Marlina sampaikan di sini harus terbuka. Apapun yang ingin Marlina sampaikan ke ibu berharap sangat besar semoga Marlina itu bisa terbuka supaya tidak ada lagi beban yang dialami oleh Marlina selepas pulang dari sini. Ibu berharap masalah yang dialami Marlina yang ingin diceritakan Marlina terbuka. Semuanya yang dialami Marlina ceritakan secara terbuka ke ibu ya. Tidak itu asas kesukaraan. Apakah Marlina datang ke sini karena ada rekomendasi dari teman atau inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri ya. Jadi Marlina kan sudah tahu apa itu konseling, kemudian ada saja aspirasi dalam konseling. Ya, yang bersama itu toh. Karena kita tidak bisa lanjut kalau Marlina itu tidak nyaman dengan ibu. Nyaman deh. Sebelum lanjut menceritakan masalah yang Marlina alami, apakah Marlina ingin di ruangan ini saja atau mau mencari sensasi ruangan baru? Di sini saja. Apakah Marlina sudah siap menceritakan masalah yang dialami? Bisa kali jadi saya tidak tahu mau mulai dari mana. Baik, silahkan Marlina berpikir mau mulai dari mana. Yang Marlina rasa yang paling penting dalam hati Marlina itu saya ingin ceritakan dulu. Ibu siap mendengarkan apapun yang Marlina ceritakan. Semoga bisa dengar Marlina ya. Ibu kasih waktu untuk Marlina berpikir dulu apakah siap atau tidak. Sudah siap ibu. Silakan Marlina menceritakan apa yang Marlina alami. Baik bu, terima kasih. Saya ingin menceritakan itu keluarga saya, kakak saya dan teman saya juga. Itu teman saya, teman saya itu melapor ke kakak bahwa saya sedang bawa teman saya laki-laki di kos. Oh kamu di kos ya? Iya bu. Kemudian itu bu, kakak saya juga melapor saya ke kampung bu, ke orang tuamu. Iya bu. Berarti yang temanmu yang melapor ini satu kos dengan kau. Kemudian kakakmu ini tinggal di mana? Di kampung. Kampung. Terus ini kakak itu sudah tidak berkomunikasi dengan dengan saya. Apa yang kakak menceritakan ke kampung? Dia cerita itu bu, dia bilang ke kakak saya yang di rumah, bisakah kamu tidur tuh Marlin karena mari tidak sebagai mana di kosma. Lalu ditanya sama itu bilang jujur itu ke kakakku. Tapi itu ini lagi kakak itu cerita lagi ke kakakku, bilang banyak rahasia aku di dia, tapi saya juga tidak tahu rahasia apa saja tuh. Iya, jadi masalah itu yang masalah yang kamu alami. Iya bu. Temanmu ini dekat dengan kau atau bagaimana? Dulu bu, dekat sama saya. Dulu pertama itu saya kos di Minang bu. Iya. Karena teman saya ini dia bilang saya malas di kos karena
dia sering kehabisan token. Jadi saya tanggung kos saya selama 1 minggu lebih. Jadi temanmu ini dulunya itu kau beda kos dengan dia, tapi dia itu selalu mencintai kamu karena dia sudah tidak sanggup ya di kosnya untuk membayar token begitu, sehingga dia itu lari ke kosmu. Apakah Marlina pernah bermasalah dengan temanmu ini? Isyarat apa mesti salah-salahi sampai dia itu bisa menceritakan sesuatu yang tidak benar kepada kakakmu. Ini hal yang sudah tidak wajar karena sudah sampai ke keluargamu. Tidak ada, tapi tidak tahu juga kalau ada anak-anak cerita ke dia rasa nih. Tapi menurut saya itu tidak ada masalah sama dia, tapi tidak tahu kenapa dia begitu besar. Seperti ini temanmu, akrab juga dengan kakakmu yang melapor kau. Kamu yang dulu waktu kontak sama dia kayak iya, ibu sudah mengerti. Jadi itu kakakmu ada anaknya, iya bu. Kemudian ini anaknya akrab dengan temanmu, iya. Karena akrab. Setelah melapor ke kakakku sama kakakku melapor lagi ke kampung itu, mereka sudah mulai akrab di situ. Ibu sudah mengerti ya. Tapi Marlina, apa hubungan Marlina dengan kakak Marlina yang akrab dengan temanmu itu baik? Karena kan di sini posisinya kakakmu, saudaramu. Harusnya kan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak baik begitu atau kau kayak fitnah orang begitu, harusnya kan orang nomor satu yang bela kita biasa itu saudara. Kenapa sampai kakakmu ini mendengar sepihak saja langsung mengiyakan lalu melapor di sini? Apakah setelah temanmu ini melapor ke kakakmu, ini kakakmu pernah chat kau atau pernah langsung tanya ke kau sebelum melapor ke kamu? Tidak, dia langsung melapor ke kamu. Dia langsung melapor tanpa memastikan bahwa apakah laporan dari temanmu ini betul atau tidak. Iya bu, kan itu hari itu kan kami pernah ketemu di kos. Saya kira setelah kami ketemu di tempat itu, saya kira masalahnya sudah selesai. Tapi pas hari itu bu libur orang, saya balik ke kampung tuh, nelfon mini kakak aku ke kampung, cerita itu bu, kayak itu yang aku bilang tadi bu. Oh berarti begini ceritanya, temanmu ini kau tidak tahu bahwa ada hal apa sehingga dia itu melapor ke kakakmu. Kemudian pas kakakmu sudah tahu ini masalah, sempat jika bertemu dengan kakakmu untuk membicarakan masalah itu. Kemudian pas menceritakan masalah tersebut, apa tanggapannya kakakmu? Aman atau bagaimana? Kan saling memaafkan di situ bu, saling memaafkan. Kemudian setelah memaafkan sepulang dari kosmu itu, besoknya kakakmu melapor dan langsung lain yang dibilang di kos, baru sampainya di rumahnya melapor lagi ke kampung. Apakah bagaimana responnya keluarga di kampung? Pas tahu bilang kakakmu saya dipanggil, saya diwawancarai di dapur semuanya. Tapi Marlina maksudnya begini, pas kamu tahu bahwa temanmu ini melapor ke kakakmu, pas kalian bicara dengan kakakmu, apakah temanmu yang melapor ini ada di tempat itu pas kalian bicara? Ada kayaknya. Ada. Terus bagaimana responnya ini yang temanmu yang melapor kamu? Responnya dari nanti saya tidak tahu itu urusanmu, saya tidak tahu urusanmu apa, saya tidak masuk itu urusanmu. Itu dia responnya. Tapi kakakmu bilang ke kau yang lapor kau itu, memang
temanmu yang bilang katanya banyak rekamannya itu hari di saya. Dia yang rekam saya, Bu. Baru dia bilang dia ancam saya katanya tuh kalau saya begitu lagi dia akan lapor lagi ke kakak yang di kampung. Tapi pas bicara begitu, apakah kamu pastikan ke temanmu ini bilang apakah betul ada itu rekaman? Tidak, karena itu hari saya tidak chat, tapi dia sendiri yang chat saya. Dia sendiri yang chat saya. Tapi saya sudah tidak ingat Bu apa itu bilang itu hari, tapi ada yang bilang itu urusanmu, saya tidak campuri, saya tidak masuk dalam urusan itu. Saya tidak tahu apa-apa. Yang melihat sampai Ibu sudah mendengar hanya masalah itu saja. Itu pikiranku. Saya juga tidak tahu kenapa bisa tidak suka sama saya, padahal dulu itu bantu di kalau bilang tidak ada berasnya, biasa aku kasih beras, bukannya ambil bukannya kamu, tapi saya juga tidak tahu kenapa bisa begitu ke saya. Biasa kayak tidak masuk sekali, Kak, tapi tidak tahu juga kenapa. Dari mana Martina tahu bahwa ini dan ini begitu? Karena tidak suka itu. Kalau ketemu kamu tidak mau sekali, senyum kayak itu, mukanya itu kayak batu. Tapi awalnya teman ini bicara dengan kau, bicara dulu. Sebelum melapor ke kakakmu masih nak bicara itu atau masih dulu? Masih. Tapi berarti pas selesai yang pas ketahuan, katanya begitu kalau saya tidak tahu juga kenapa. Marlina, Ibu sudah tahu ini, Marlina ceritakan. Tapi Ibu ingin bertanya ke Marlina, semenjak Marlina mengalami hal tersebut, apakah Marlina pernah melakukan sesuatu hal untuk memastikan hal tersebut? Pernah. Usaha apa ya? Pas kakak tanya ke kau, bilang kau begini, saya dikasih tahu oleh temanmu, apakah Marlina memastikan ke temanmu ini cek atau apa, bilang kenapa sampai kau melapor saya begini, padahal saya tidak berbuat hal itu, sampai kau mengancam bahwa ada rekaman ini itu, padahal yang selama ini kita itu berhubungan baik, kenapa sampai kau begini ke saya? Apakah ada hal yang saya lakukan sehingga membuat kamu sakit hati, sehingga membuat kamu begini, sehingga kamu melapor hal yang tidak betul-betul saya lakukan di kakak saya? Itu kan itu saya tidak cek, tapi dia sendiri yang cek saya. Jadi itu cek itu banyak sekali, tapi respon itu bingung banget. Kalau sudah lihat begitu, saya juga tidak mau cari masalah. Kan itu baru mau masuk tahun baru, jadi saya bilang harapan di tahun 2026 itu saya tidak mau punya masalah lagi. Tapi ini temanku tuh cek banget dari atas, tidak tahu juga apa mau bilang, tapi bilang banget saya tuh anu banget kayak. Jadi Marlina pas sudah tahu bahwa ini temanmu yang melapor kau ke kakakmu, kemudian kakakmu melapor lagi ke orang di kampung, sehingga kau itu dimarahi, langsung memaafkan begitu saja dan mencari tahu bahwa apa penyebabnya sehingga temanmu ini melapor ke kakakmu, apa penyebabnya sehingga kakakmu ini tidak memihak di kau, langsung saja tidak mencari faktanya, sehingga dia itu juga langsung mengambil solusi untuk melapor ke kampung. Apakah hubungan Marlina
dengan kakakmu yang ini baik dia tuh bagaimana? Menurut saya sih baik Bu, tapi Baik. dia tidak kenal dari teman saya kan. Itu hari itu kan mama aku sakit masuk rumah sakit. Nah di situ kita tuh 2 orang bilang menjaga. Di situ tuh biasa berikan dari makan sama kalau ketawa kan. Di situ juga tuh Bu biasa aku bilang kayaknya di kakak aku kayaknya tidak begitu deh, kayak Ya, dendam ke saya. Bukan tidak dendam. Jadi Marlina tanggapannya Marlina itu ke kami yang melapor ke kampung. Tanggapannya Marlina itu bagaimana? Apakah hal itu hal kayak merinci kok kakak sampai melapor ke kampung atau itu sebuah rasa sayang? menurut saya sih Bu, itu sudah masuk ke kebulian. Kakak saya ini tidak mau kalau saya begitu. Jadi masalah yang Marlina alami itu begini ya. Apakah Marlina bisa tahu bahwa apa yang menjadi penyebab sehingga temanmu ini melapor ke kakakmu kalau kau tidak memastikan kepada orang tersebut langsung memaafkan? Memang Marlina, di dalam dunia ini kita itu memang harus saling memaafkan. Tapi kau itu belum tahu bahwa apa yang menjadi penyebab sehingga temanmu ini melapor kau di kakakmu. Dan laporan yang temanmu sampaikan ini kan resikonya besar. Jadi sebaiknya pada saat itu Marlina ketika sudah tahu bahwa temanmu yang melapor dengan bukan hal yang kau lakukan, menfitnah ya, menfitnah Marlina, harusnya Marlina di situ mencari tahu, menyampaikan kepada temanmu yang melapor bahwa kenapa sampai apakah ada salah ke kau sampai kau ini melapor ke aku hal yang tidak saya lakukan, padahal selama ini saya dengan kau itu berhubungan baik. Kenapa tiba-tiba tanpa ada sebab kau melapor ke kakak aku? Begitu. Itu temanmu satu kelas dengan kau? Iya Bu, Satu kelas. sama satu kos. Satu kos. Jadi kalau Marlina pulang dari sini, bisa itu Marlina cek temannya, bilang saya memang sudah bilang bahwa masalah itu sudah lewat. Tapi responnya temanmu itu yang temanmu sekarang yang kan kau sudah tanya, dia juga sudah bilang bahwa itu yang masalah yang kalian alami itu sudah lewat kan? Dia juga bilang begitu. Jadi ceritanya ini sudah tidak ada, tapi masih membebani di pikiran kau. Begini Marlina, itu temanmu sekarang masih membicarakan atau tidak? Tidak. Tidak, padahal tapi kau dia bagaimana? Sudah diakhir. Sudah aja, tapi tetap dia membicarakan begitu juga. Tidak membicarakan juga. Karena selama bermasalah kami itu kau sering ke dia atau masih sering musafah tapi diam. Saya memang gitu, tapi Senyum ini kayak biasa-biasa saja. bukan. Iya. Jadi Marlina, apakah Marlina nyaman dalam posisi itu? Kalau misalnya kau satu kelas dengan temanmu, kemudian satu kelas dengan temanmu baru hubunganmu itu tidak baik begitu. Biasa merasa nyaman dan biasa juga tidak merasa nyaman. Jadi 2 opsi ya. Jadi Marlina, misalnya ada peluang atau bagaimana, cobalah kau cek itu temanmu, tanya, bilang saya memang sudah bilang bahwa masalah kita itu sudah selesai, tapi bisakah kamu itu menjelaskan kepada saya mengapa, apa sebabnya sehingga kamu begini? Karena kalian begini tidak ada solusinya, karena tidak ada kesalahpaham, tidak ada kalian tidak saling memahami. Pastikan sampai saat ini kalau kau tidak datang ke temanmu itu apa yang menjadi penyebab sehingga dia itu melapor ke kakakmu, pasti dalam hatimu itu kau masih dihantui dengan pertanyaan, apa salahku selama ini sama-sama terus nak? Kenapa sampai begini? Karena
supaya tidak menghantui Marlina terus menerus, karena sudah lama ternyata ini kejadian ya. Dari akhir tahun 2025 sekarang sudah 2026 tapi masih terbebani di Marlina. Kira-kira dari Marlina sebelum ibu memberikan solusi menurut Marlina, apa yang kira-kira bisa Marlina lakukan supaya kan teman-teman dengan kakak sudah aman? Sudah aman ya, cuma orang di rumah bagaimana? Aman juga Bu. Aman. Berarti yang sekarang itu yang kau samakan masih sambung atau masih bisa dibilang yang diaman itu yang teman ini. Iya Bu. Ini temanmu ya. Jadi kira-kira apa yang menurut Marlina yang bisa Marlina lakukan supaya selesai lagi yang masalah dengan temanmu? Kan kakak dengan saudara sudah selesai toh? Sudah. Jadi aman dia itu. Tadi kan kau bilang 3 toh? Iya. Tapi ternyata setelah Marlina ceritakan yang ini sudah aman hubunganmu, sudah aman relasinya, jadi satu. Kira-kira solusi apa yang bisa Marlina lakukan supaya ini temanmu tidak ada lagi kesalahpahaman, supaya kalian lagi bisa saling bicara? Solusinya itu Bu, kalian bisa tanya ke dia Bu, kenapa dia tidak suka kepada saya. Ya betul. Tapi kan tidak mungkin, posisinya sekarang kan tidak mungkin kan kalau pulang dari sini Marlina langsung tanya itu kamu. Ibu ingin coba Marlina dalam waktu 1 minggu saja. Coba Marlina itu senyumi itu temanku agar tidak kau bicarai lah. Meskipun belajar untuk menyapa, meskipun dia itu entah karena rasa bersalah atau bagaimana kepada kau, sehingga dia itu sepertinya sinis ke kau lah. Sinis, buang muka, diam. Kan kita tidak tahu apakah dia begitu karena merasa bersalah atau bagaimana. Jadi di sini itu ada banyak hal yang bisa Marlina pastikan ke temanmu. Nah, jangan pertama yang Marlina bilang bisa. Kemudian diskusi dari ibu, coba dalam waktu 1 minggu Marlina itu menyapa dengan baik, senyumi dia. Pastikan kalau dia itu sudah sepertinya berpikir tidak selamanya orang itu kalau sejahat-jahatnya orang, kalau respon kita itu baik ke dia, senyum, bicara baik, pasti kan pikirannya itu bisa berubah, tanggapannya bisa berubah kan. Jadi coba Marlina dalam waktu 1 minggu kalau masuk di kelas, sapa dia atau tidak, mendekatkan diri dengan dia dulu, kemudian tanya kabarnya kak atau bagaimana. Kemudian kalau beriring berjalannya waktu, kalau dia itu sudah responnya itu sudah positif juga ke kau, bisa itu cek. Kalau kau masih canggung, cek dia, tanya dia, bilang selama ini kita sama-sama terus begini. Ingat apa yang kita pernah lalui sama-sama, perjalanan kita pernah tinggal sama-sama, saling membantu sama-sama. Saya cuma ingin bertanya, saya tidak mempermasalahkan apa yang menjadi penyebab supaya Marlina itu bisa introspeksi diri. Karena seperti ini, kejadiannya sudah lumayan lama, tapi sampai sekarang masih menghantui Marlina. Apakah Marlina itu nyaman? Tidak. Ya, selain itu nyaman. Jadi karena Marlina tidak melakukan suatu tindakan, suatu usaha, jadi posisinya begitu. Apakah karena Marlina tidak berani untuk cek dia atau bagaimana? Apakah Marlina takut atau bagaimana? Tidak takut, tapi kayak tidak enak saja nanti dia bilang masalah ini sudah lama, kenapa dia baru cek saya. Ya, ibu juga sih berpikir kan kalian sudah cek toh, bilang sama-sama sudah bilang kalau sudah anggap sudah selesai. Harusnya kan kalian itu sudah bicara baik, tapi malahan posisinya sekarang sudah lama diam-diam begitu. Ibu berharap Marlina coba dulu itu yang ibu katakan tadi. Setelah Marlina mencoba, kalau memang dari temanmu ini tidak ada respon atau bagaimana, nanti ibu yang akan membantu supaya masalah yang Marlina alami dengan
tidak sesuai dengan ekspektasinya Madinah. Kalau misalnya Madinah sudah itu tapi dia masih cuek di sini, bisa Madinah tanya ke ibu, kemudian ibu diskusi. Gimana Madinah atau Pak sudah jelas sih, sudah kan sudah jelas sih, sudah jelas. Ya Madinah terima kasih ya karena Madinah sudah datang ke sini, menceritakan masalahnya, sudah tahu kondisi apa yang Madinah ingin lakukan. Ibu berharap sepulang dari sini, setidaknya meskipun relasi Madinah dengan orang itu belum selesai begitu, belum baik, tapi setidaknya sedikit-sedikit bedanya Madinah sudah hilang. Jadi kapanpun Madinah membutuhkan ibu, ya Madinah bisa datang ke ruangan ini atau bisa chat nomor ibu. Kalau sesuatu lagi yang ingin Madinah ceritakan membutuhkan solusi untuk masalah yang Madinah akan. Terima kasih Madinah atas kerja semuanya hari ini ya. Terima kasih bersama. Ya Yesus memberkati. Saya pamit pulang dulu. Ya hati-hati di jalan ya. Terima kasih Bu.